Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum topik 4. Di sini kami akan membahas mengenai kemampuan aplikasi. Anggota kami yaitu ada saya sendiri, Sofiatul Fadila, kemudian ada Adisa Yuliani, Fadia Asmadina, Nurma Andini, dan Nunik Siti Nuroniah. Selamat menyimak presentasi dari kami. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kemampuan aplikasi. Kemampuan aplikasi yaitu terdiri dari menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu konsep dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah simulasi. Adapun aspek-aspek indikatornya meliputi efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada kemampuan aplikasi terdapat 5 aspek. Yang pertama itu aspek efektif, yang kedua aspek efisien, yang ketiga aspek pasif, yang keempat aspek adaptif, dan yang kelima itu ada aspek anggun. Dimulai dari aspek efektif. Aspek efektif sendiri yaitu penilaian yang dikembangkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, pada tugas kelompok peserta didik kelas 4 dalam materi IPAS yaitu keragaman budaya di Jawa Barat, disiapkan instrumen yang digunakan harus mampu mengelompokkan budaya dan melestarikan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada aspek efisien. Aspek efisien adalah suatu usaha yang mengharuskan melakukan penyesuaian tugas dengan tepat dan mampu menjelaskan penyelesaian tugas secara cermat dan bernilai guna. Efisien dalam belajar, peserta didik dapat meminimalisir usaha belajar, yaitu dalam artian waktu, tempat, sarana, dan prasarana, namun dengan hasil akhir yang maksimal tentunya. Efisien dalam penilaian merupakan sebuah penilaian yang mampu meminimalkan sumber daya, baik itu tenaga, uang, dan waktu untuk mencapai tujuan yang optimal. Sebagai contoh yaitu, pada tugas kelompok dikaitkan dengan yang tadi, peserta didik kelas 4 materi IPAS, keragaman budaya di Jawa Barat, diberikan waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan diskusi kelompok. Dalam mencari informasi, itu dari berbagai sumber informasi, dan mereka tentunya bisa menyelesaikan kegiatan diskusi dengan tepat waktu dalam waktu yang telah ditentukan. Indikator selanjutnya adalah fasih. Fasih itu diartikan sebagai tingkat kelancaran, kepandaian, maupun kecakapan. Fasih seringkali digunakan dalam hal pelafalan yang baik. Kemampuan fasih memudahkan kita untuk menyampaikan pendapat kita kepada orang lain. Misalnya, fasih dalam membaca dan fasih dalam lisan. Fasih dalam membaca diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, dan ekspresif. Fasih dalam membaca sering dikaitkan dengan kemampuan mengingat. Namun bukan seperti itu. Lebih diarahkan kepada bagaimana peserta didik mampu mengerti apa yang mereka baca. Kemudian jika peserta didik adalah pembaca lisan yang fasih, maka artinya mereka mampu membaca bagian teks tertentu tanpa ragu-ragu dengan intonasi ekspresi yang tepat dan mengucapkan sebagian besar kata dengan benar. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan adaptif. Nah, adaptif ini termasuk ke dalam salah satu kriteria penilaian dari kemampuan menerapkan dalam penilaian dan evaluasi pemahaman UBD atau Understanding by Design. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kriteria adaptif dari kemampuan menerapkan dalam pemahaman UBD ini, kita harus mengetahui lebih dulu arti dari adaptif itu sendiri. Menurut KBBI, adaptif itu berarti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, dalam pemahaman UBD ini, artinya guru harus memunculkan bagaimana kriteria adaptif
dimunculkan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, kriteria adaptif ini dapat dimunculkan guru dalam kegiatan kerja kelompok. Berikut adalah contoh dari rubrik penilaian mengenai kerja kelompok. Berikut adalah rubrik penilaian dari kerja sama kelompok. Nah, untuk skornya itu terbagi menjadi beberapa kriteria, dan masing-masing kriteria itu memiliki skor yang berbeda. Untuk skor 4 itu kriterianya adalah peserta didik mampu menunjukkan 3 aspek bentuk kerjasama dalam kelompok seperti mengungkapkan pendapat, melaksanakan pembagian tugas, juga antusiasme dalam kegiatan kelompok. Kemudian untuk skor 3 kriterianya yaitu peserta didik mampu menunjukkan 2 aspek dalam kegiatan kerjasama kelompok yang meliputi mengemukakan pendapat, melaksanakan tugas, juga antusiasme dalam kelompok. Kemudian untuk skor 3 itu memiliki kriteria peserta didik mampu menunjukkan 1 aspek dalam kegiatan kerja kelompok yang meliputi mengumpulkan pendapat, melaksanakan pembagian tugas kelompok, dan juga antusiasme dalam kelompok. Terakhir, untuk skor 1 kriteria penilaiannya yaitu peserta didik belum mampu menunjukkan kerjasama dalam kegiatan kelompok. Anggun atau graceful berarti mampu bertingkah laku dengan berwibawa. Setiap peserta didik mempunyai perilaku dan karakternya masing-masing. Untuk itu, sebagai tenaga pendidik, hendaknya dapat menggunakan teknik dan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, dan menggunakan penilaian yang sesuai dengan karakter peserta didik yang disusun dalam laporan hasil kerja peserta didik. Adapun indikator penilaiannya, yaitu kemampuan kreativitas dan kemampuan menyajikan secara keindahan. Perilaku setiap peserta didik muncul dari caranya menanggapi dan merespon pembelajaran, adanya sikap antusias, semangat, dan merasa ada tanggung jawab dalam melakukan kesepakatan belajar. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih yang telah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.